Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke, hari ini masuk pertemuan kelima ya. Jadi di sini ada dua sub materi gitu ya, dua sub materi. Oke, jadi dibagi dua ya. Jadi ada 5A dan 5B ya. Jadi yang pertama adalah organisasi berkas primer. Oke, mungkin kita lihat langsung yang pertama. Oke, latar belakang ya. Jadi di sini kita membahas bagaimana cara mengorganisasi dan mengolah informasi dalam bentuk rekaman yang disimpan dalam sebuah berkas ya. Oke, sebelumnya judulnya dulu ya. Judulnya apa tadi? Organisasi ya, berkas primer gitu ya. Di sini difokuskan gitu ya. Yang akan kita pelajari itu adalah struktur yang tepat untuk mengorganisasi berkas ya, dengan tujuan ya, yang pertama adalah memungkinkan untuk dilibatkannya data dalam ukuran volume yang sangat besar ya. Jadi mungkin sudah sering saya singgung, kalau sistem berkas itu ya kita membayangkan datanya itu sangat banyak gitu ya, volumenya sangat besar. Kemudian yang kedua adalah memungkinkan dicapainya pengolahan terhadap data yang disimpan ya, dalam berkas tersebut dengan level kinerja tertentu ya. Jadi dari data yang sudah disimpan yang ukurannya volumenya sangat besar itu bagaimana kita olah gitu ya, bagaimana kita olah supaya menghasilkan suatu hasil gitu ya, yang bisa tergantung tingkatannya gitu ya, level kinerjanya. Dan misalnya kalau di sistem informasi akademik kan level kinerja adalah mahasiswa gitu ya. Kemudian ada pejabat-pejabat tinggi. Nah, biasa kalau pejabat-pejabat tinggi itu ya mungkin hasil data, biasanya ya data yang banyak itu setelah diolah itu ya dibuat sebagai laporan gitu ya. Nah, untuk yang level kinerja misal mahasiswa ya udah menampilkan data, misal kalau di SIA gitu ya, menampilkan data mata kuliah yang dipilih oleh seorang mahasiswa gitu ya pada semester tertentu. Nanti bisa saja seperti itu. Jadi tergantung penggunanya ya, jadi tergantung penggunanya itu ya yang menentukan bagaimana pengolahan data yang harus dilakukan ya. Jadi tergantung usernya siapa. Kemudian memungkinkan dilakukannya pengolahan yang berbeda ya, terhadap data yang disimpan dalam berkas untuk keperluan yang berbeda pula ya. Jadi contohnya misalnya suatu data mentah gitu ya, kita jadikan sebagai input, misalnya menggunakan algoritma, misalnya apa ya, ya jaringan saraf tiruan lah gitu ya. Jadi data mentahnya itu sebagai inputan dari jaringan saraf tiruan, nanti outputannya itu ya berupa hasil pengolahan gitu ya, dimana di dalam jaringan saraf tiruan itu kan banyak tahap-tahapnya ya, yang dari inputan datanya nanti outputnya harus seperti apa, data berikutnya di tahap berikutnya itu harus seperti apa. Nah itu kan berupa hasil pengolahan ya yang berbeda. Jadi bentuk datanya ya berbeda juga ya, nggak seperti di awal. Nah, itu ya contohnya. Kemudian menyediakan informasi yang memungkinkan dilakukannya tugas-tugas khusus. Nah itu ya. Jadi ya mirip sebenarnya sama seperti yang di atas ini ya. Intinya hasil pengolahan itu ya mendapatkan informasi gitu ya. Jadi informasi yang ya sesuai dengan penggunanya ya, sesuai dengan orang yang menggunakan data tersebut, dia ingin mendapatkan informasi apa gitu ya. Oke gitu ya. Kemudian nah di sini informasi itu
Nah, saya tanya dulu nih, informasi kira-kira bedanya data dan informasi itu ada yang tahu nggak? Bedanya data dan informasi. Kalau data masih mentah dan belum bisa digunakan. Kalau informasi itu data yang sudah diolah sehingga siap untuk digunakan gitu. Kurang lebih. Terima kasih. Kalau hasil informasinya seperti mirip data aslinya, data mentahnya, atau gimana? Sama Eh, atau? Beda sepertinya. Data yang sudah diolah informasi sehingga siap digunakan. Nah, misalnya kalau ada datanya, misalnya apa ya? Suhu kamar, misalnya suhu kamar ini datanya setiap jam, misalnya jam 10 ada 10 apa berapa 30 derajat gitu ya. Nanti jam 11 ada 31 derajat. Nah, kira-kira datanya informasi seperti apa yang ditampilkan kira-kira? Gimana kalau datanya berupa angka seperti itu derajat? Nah, bentuk informasi ini apa seperti data yang derajat itu atau gimana kira-kira menurut kalian? Rasa dingin mungkin, Pak. Oh ya, oke. Jadi informasinya itu ya berupa ini ya, ya kesimpulan, ya dingin, panas gitu ya. Ya, kalau dingin kan tadi suhunya kan 30 derajat kan pasti panas ya kesimpulannya gitu ya. Nah, ya, informasi itu ya berupa itu. Jadi berbeda dengan data aslinya tadi kan berupa angka, nanti informasinya berupa ya kesimpulan misalnya, oh sekarang lagi musim panas misalnya. Oh, sekarang lagi musim dingin seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh informasi. Oke, gitu ya. Jadi sudah betul ya. Jadi contoh informasinya seperti tadi yang dibilang dingin ya. Oke. Oke, lanjut. Kemudian pembahasan tidak hanya berhenti pada pemilihan struktur data gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan, melainkan juga yang memenuhi kriteria efisiensi ya, baik yang dilihat dari sisi waktu maupun ruang penyimpanan ya. Jadi kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu ada istilahnya metrik gitu ya. Metrik ini kan sebagai alat ukur dari sistem yang ingin kita buat ya, apakah sudah bagus atau enggak. Seperti kemarin itu ada disebutkan, oh ini waktunya mat ini. Ini ada yang tampil nggak di informasi di layar kalian? Your meeting will end. Ada ya? Ya, Mungkin belum diperpanjang nih sama Prodi mungkin zoomnya. Itu nanti kalau mati klik lagi linknya ya, klik lagi linknya. Oke, lanjut. Berarti ada ini ya, metrik gitu ya. Suatu berkas akan digunakan sebagai pertimbangan utama. Di sini mengambil fokus pada 3 organisasi berkas utama, yaitu sekuensial, langsung, dan sekuensial berindeks ya. 3 organisasi berkas tersebut memiliki kemampuan untuk diproses dengan proses pemrosesan dan pengaksesan yang berbeda ya. Jadi nanti kita lihat ini beberapa contoh organisasi berkas ya. Kemarin kan sudah sempat dibahas ya, sekuensial, ada langsung, ada sekuensial berindeks ya. Oke. Oke, mungkin sebelum lanjut saya ini dulu ya. Saya buka aplikasi untuk merekam video kita ini ya. Mungkin takutnya karena ini nggak tahu saya apa lisensinya sudah habis atau gimana ini. Takutnya nggak terikot ya kita. Sebentar ya saya buka. Oke, Pak. Pakai Camtasia aja.
Oke, lanjut ya. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah ini ada contoh yang nanti yang materi 5B-nya itu adalah sekuensial ya. Jadi kita lihat satu-satu nanti sekuensial, nanti ada langsung ada sekuensial berindeks. Oke, langsung saja. Sini organisasi berkas atau organisasi file ya, istilahnya sama gitu ya. Jadi di sini misalnya contohnya ada 3, di sini ada sekuensial. Sekuensial ini nanti aksesnya adalah sekuensial saja gitu ya. Cara mengakses datanya itu kalau organisasi berkasnya sekuensial ya hanya bisa diakses secara sekuensial saja. Kemudian kalau organisasi berkas langsung ya dia hanya bisa diakses secara langsung. Tapi kalau organisasi berkas sekuensial berindeks, cara pengaksesannya itu bisa secara sekuensial dan atau langsung. Jadi bisa keduanya atau salah satunya ya. Kemudian ya, mengorganisasi berkas secara sekuensial langsung atau sekuensial berindeks itu dapat dikatakan secara sederhana berbeda dalam cara menyusun rekaman-rekaman yang membentuk berkas tersebut. Nah, kalau pertemuan kemarin kan sudah ada gambaran ya, contoh sekuensial, ada yang langsung atau random gitu ya. Jadi kalau yang sekuensial tuh contohnya kemarin gambarnya tuh di drive yang paling atas tuh diisi data 1, data 2, nanti penuh lagi pindah ke drive yang di bawahnya data 3, data 4. Itu ya, selanjutnya 5, 6. Nah, itu ya kalau sekuensial. Kalau yang langsung ya kemarin acak ya, setiap drive itu bisa saja penempatan datanya tidak berurut gitu ya. Itu ya, contohnya ya. Jadi menyusun rekaman-rekaman yang membentuk berkas tersebut. Sedangkan rekaman itu sendiri disusun oleh sejumlah medan data. Di sini medan data itu istilahnya sama seperti file gitu ya. Sebagai contoh terdapat sejumlah unit informasi yang disebut sebagai rekaman yang mengandung data ya, mengenai entitas individual. Ya. Jadi setiap rekaman tuh record itu kan mengandung data setiap individual ya. Jadi setiap record tuh misalnya tabel mahasiswa record baris 1 berarti kan data untuk mahasiswa 1. Jadi individu, sifatnya individu. Baris kedua data untuk mahasiswa 2. Baris ketiga data untuk mahasiswa ketiga. Jadi sifatnya individu ya. Record itu. Kemudian rekaman tersebut dapat diuraikan menjadi unit-unit yang lebih kecil ya. Yang kita sebut sebagai medan-medan ya. Atau kemarin istilahnya ada item gitu ya. Nah, itu bagian-bagian elemen-elemen terkecil dari kalau kita buat tabel kan nah setiap kotak-kotak yang elemennya itu kita sebut dengan medan ya. Yang mengandung nilai-nilai khusus bagi atribut-atribut yang mewakili individu tersebut ya. Sebelum pembahasan berlangsung lebih jauh ya, perlu diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah penting gitu ya. Kita lihat dulu nanti ada istilah medan data, rekaman, dan lainnya gitu ya. Oke, lihat dulu ya medan data gitu ya. Medan data di sini berisi nilai dasar yang membentuk sebuah rekaman. Ya. Isi sebuah, jadi medan gitu ya. Jadi elemen-elemen terkecil dari tabel itu ya, medan itu jadi nilai dasar yang membentuk sebuah rekaman. Isi sebuah medan itu bergantung pada atribut yang dimiliki oleh individual pemilik rekaman. Misalnya kolom NIM gitu ya. Jadi nilai medannya itu ya F1D 00 berapa 019 ya 001 ya, ada F1D 019 002. Nah itu adalah medan untuk kolom NIM-nya ya. Jadi tergantung atributnya. Nanti kalau nama ya nilainya ya berupa nama gitu ya medannya. Kemudian nilai tersebut pada saatnya nanti akan dimanipulasi oleh proses komputasi ya. Jadi proses manipulasi ini ya istilahnya sama seperti pengolahan data ya. Jadi ya tergantung orang yang ingin melakukan pengolahan data atau manipulasi datanya seperti apa gitu ya.
Ya kalau di sistem basis data ada istilah DML ya, data manipulation. Nah, itu bagaimana kita memanipulasi ya tergantung kebutuhan kita gitu ya, memanipulasi datanya ingin seperti apa. Kemudian nilai-nilai dalam medan itu harus tunduk pada deskripsi ya dari tabel database gitu ya. Jadi tabel misalnya tipe nilainya, ada kapasitas byte-nya maksimumnya berapa gitu ya. Misalnya kayak NIM ya maksimumnya 9 karakter misalnya kita atur ya. Jadi tapi tergantung kampus ya, mungkin bisa saja berbeda. Kemudian apakah dia tipe datanya varchar atau integer atau yang lainnya. Nah itu jadi nilai-nilai di atribut itu ya, di elemen itu, di medan itu ya harus sesuai dengan kondisi itu ya, jadi deskripsinya. Kemudian contoh di sini itu ya, misalnya kalau ada ya, kalau kita samakan dengan sistem basis data kan ada primary key ya, primary key. Nah di sini contohnya misalnya kalau tanggal gitu ya, tanggal ya ada istilah primary key sama atau atribut inilah atribut sekunder pendukung gitu ya. Jadi kalau kita ingin membuat medan tanggal gitu ya, bisa saja kita gabungkan dari 3 medan yang berbeda gitu ya. Misalnya, nah ini tanggal ini ya, anggap berbeda ya. Tanggal ini ada hari gitu ya, ada hari, ada bulan, ada tahun gitu ya. Di sini tanggal kan hari ya 2 digit, bulan 2 digit, tahun 4 digit ya. Kalau kita gabungkan nanti 8 digit. Nah, tanggal yang di sini ini bisa nilainya 8 digit gitu ya, kita atur. Kemudian data. Oke, lanjut ya. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah ini, ada contoh yang nanti yang materi 5B-nya itu adalah sekuensial ya. Jadi kita lihat satu-satu nanti sekuensial, nanti ada langsung ada sekuensial berindeks. Oke, langsung saja. Di sini organisasi berkas atau organisasi file ya, istilahnya sama gitu ya. Jadi di sini misalnya contohnya ada 3, di sini ada sekuensial. Sekuensial ini nanti aksesnya adalah sekuensial saja gitu ya. Cara mengakses datanya itu kalau organisasi berkasnya sekuensial ya hanya bisa diakses secara sekuensial saja. Kemudian kalau organisasi berkas langsung gitu ya, dia hanya bisa diakses secara langsung. Tapi kalau organisasi berkas sekuensial berindeks, cara pengaksesannya itu bisa secara sekuensial dan atau langsung. Jadi bisa keduanya atau salah satunya ya. Kemudian mengorganisasi berkas secara sekuensial langsung atau sekuensial berindeks itu dapat dikatakan secara sederhana berbeda dalam cara menyusun rekaman-rekaman yang membentuk berkas tersebut. Nah, kalau pertemuan kemarin kan sudah ada gambaran ya, contoh sekuensial, ada yang langsung atau random gitu ya. Jadi kalau yang sekuensial tuh contohnya kemarin gambarnya tuh di drive yang paling atas tuh diisi data 1, data 2, nanti penuh lagi pindah ke drive yang di bawahnya data 3, data 4 itu ya, selanjutnya 5, 6. Nah itu ya kalau sekuensial. Kalau yang langsung ya kemarin acak ya, setiap drive itu bisa saja penempatan datanya tidak berurut gitu ya. Itu ya contohnya ya. Jadi menyusun rekaman-rekaman yang membentuk berkas tersebut. Sedangkan rekaman itu sendiri disusun oleh sejumlah medan data. Nah, di sini medan data itu istilahnya sama seperti file gitu ya. Sebagai contoh terdapat sejumlah unit informasi yang disebut sebagai rekaman yang mengandung data ya, mengenai entitas individual ya. Jadi setiap rekaman tuh record itu kan mengandung data setiap individual ya. Jadi setiap record tuh misalnya tabel mahasiswa record baris 1 berarti kan
data untuk mahasiswa 1, jadi individu, sifatnya individu. Baris kedua data untuk mahasiswa 2, baris ketiga data untuk mahasiswa ketiga, jadi sifatnya individu ya, record itu. Kemudian rekaman tersebut dapat diuraikan menjadi unit-unit yang lebih kecil ya, yang kita sebut sebagai medan-medan ya, atau kemarin istilahnya ada item gitu ya. Nah, itu bagian-bagian elemen-elemen terkecil dari, kalau kita buat tabel kan, nah setiap kotak-kotak yang elemennya itu kita sebut dengan medan ya, yang mengandung nilai-nilai khusus bagi atribut-atribut yang mewakili individu tersebut ya. Sebelum pembahasan berlangsung lebih jauh gitu ya, perlu diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah penting gitu ya. Jadi kita lihat dulu, nanti ada istilah medan data, rekaman, dan lainnya gitu ya. Oke, lihat dulu ya medan data gitu ya. Medan data di sini berisi nilai dasar yang membentuk sebuah rekaman ya. Isi sebuah, jadi medan gitu ya, jadi elemen-elemen terkecil dari tabel itu ya, medan itu jadi nilai dasar yang membentuk sebuah rekaman. Isi sebuah medan itu bergantung pada atribut yang dimiliki oleh individual pemilik rekaman. Misalnya kolom NIM gitu ya, jadi nilai medannya itu ya F1D 00 berapa 019 ya, 001 ya, ada F1D 019 002. Nah itu adalah medan untuk kolom NIM-nya ya. Jadi tergantung atributnya. Nanti kalau nama ya nilainya ya berupa nama gitu ya, medannya. Kemudian nilai tersebut pada saatnya nanti akan dimanipulasi oleh proses komputasi gitu ya. Jadi proses manipulasi ini ya istilahnya sama seperti pengolahan data ya. Jadi ya tergantung orang yang ingin melakukan pengolahan data atau manipulasi datanya seperti apa gitu ya. Ya kalau di sistem basis data kan ada istilah DML ya, data manipulation unit. Nah itu bagaimana kita memanipulasi ya, tergantung kebutuhan kita gitu ya, memanipulasi datanya ingin seperti apa. Kemudian nilai-nilai dalam medan itu harus tunduk pada deskripsi ya, dari tabel database gitu ya. Jadi tabel misalnya tipe nilainya, ada kapasitas byte-nya, maksimumnya berapa gitu ya. Misalnya kayak NIM ya maksimumnya 9 karakter misalnya kita atur ya. Jadi tapi tergantung kampus ya, mungkin bisa saja berbeda. Kemudian apakah dia tipe datanya varchar atau integer atau yang lainnya. Nah itu jadi nilai-nilai di atribut itu ya, di elemen itu, di medan itu ya harus sesuai dengan kondisi itu ya, jadi deskripsinya. Kemudian contoh di sini itu ya, misalnya kalau ada ya, kalau kita samakan dengan sistem basis data kan ada primary key ya, primary key. Nah di sini contohnya misalnya kalau tanggal gitu ya, tanggal ya ada istilah primary key sama, atau atribut inilah atribut sekunder pendukung gitu ya. Jadi kalau kita ingin membuat medan tanggal gitu ya, bisa saja kita gabungkan dari 3 medan yang berbeda gitu ya. Misalnya nah ini tanggal ini ya, anggap berbeda ya, tanggal ini ada hari gitu ya, ada hari, ada bulan, ada tahun gitu ya. Nah di sini tanggal kan hari ya 2 digit, bulan 2 digit, tahun 4 digit gitu ya. Kalau kita gabungkan nanti 8 digit. Nah tanggal yang di sini nih bisa nilainya 8 digit gitu ya, kita atur. Tanggal itu paling baik dinyatakan dalam tipe bilangan ya, jadi berupa angka sebaiknya. Jadi jangan pakai ini ya, misalnya bulan Maret tulis pakai huruf gitu ya, Maret. Jadi mungkin sebaiknya angka gitu ya, jadi supaya kalau kita ingin mengolah data itu lebih enak gitu ya.
Karena dalam pengolahan data itu kalau kita ingin membandingkan sesuatu itu kan biasanya dari angka gitu ya. Nah, jadi bisa membantu dalam pengolahan datanya, sehingga dari awal kalau bisa ya sudah kita pikirkan gitu ya, kira-kira mau diolah seperti apa. Misalnya ini kita ingin menentukan siapa yang lebih tua atau lebih muda ya, jadi kita bisa bandingkan dari tanggal lahir seseorang gitu ya. Tanggal lahirnya ya berupa angka gitu ya, jadi nanti misalnya tanggal lahir A lebih kecil dari tanggal lahir B gitu ya, berarti kan si A lebih tua gitu kan. Nah itu supaya kita bisa menggunakan aritmatika di dalamnya itu ya, pada saat melakukan pengolahan data. Oke gitu ya. Kemudian pemilihan tipe data yang paling sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan oleh sistem itu yang sedang dibangun merupakan hal yang penting gitu ya. Jadi ya disesuaikanlah tipe datanya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kayak NIM di Unram ya pakai string gitu ya, karena ada unsur huruf dan angka. Kalau di tempat lain kalau angka saja ya pakai integer gitu ya. Jadi disesuaikan. Jadi suatu domain yang spesifik itu sangat baik bila diuraikan dalam satu tipe dan satu representasi gitu ya. Jadi kalau NIM tadi ya satu tipe gitu ya, jadi jangan sampai berbeda-beda untuk setiap recordnya. Kemudian di sini kita lihat contohnya Medan ya. Kalau tadi sudah saya singgung, Medan itu ya sama seperti elemen-elemen dari ini ya, tabel itu yang bagian-bagian terkecilnya, kota-kotanya. Jadi ada Medan 1, Medan 2, Medan M gitu ya. Di sini rekaman merupakan koleksi berbagai medan yang berisi beberapa item data elementer gitu ya. Jadi rekaman itu ya berisi koleksi. Jadi koleksi ini kan kumpulan ya, kumpulan berbagai medan. Ada Medan 1, Medan 2, Medan N gitu ya. Jadi kumpulannya kita sebut dengan rekaman atau record. Kemudian rekaman dapat dibedakan antara rekaman logik dan rekaman fisik gitu ya. Nah, mungkin nanti untuk gambarannya di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi rekaman logik itu kan ya seperti yang kita buat di tabel database gitu ya, berisi atributnya apa gitu ya, ada tipe datanya apa, dan nilai-nilainya setiap record itu ya. Nah kemudian rekaman fisik itu ya bagaimana kita menempatkan setiap rekaman itu, setiap barisnya. Misalnya baris 1 mahasiswa, data mahasiswa 1 itu disimpan di rekaman fisik nomor 1 gitu ya. Data mahasiswa 2 disimpan di rekaman fisik nomor 2. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah sempat dibahas ya, ada gambarannya pada saat kita membahas tentang blocking gitu ya, blocking dan buffering. Oke, nanti bisa dilihat kembali ya slide-nya. Kemudian rekaman logik itu melakukan pengelompokan terhadap data menurut kebutuhan pengelompokan data yang sesungguhnya. Kalau rekaman fisik adalah daerah track rekaman dalam sektor yang dibutuhkan untuk menempatkan rekaman tersebut. Jadi secara fisiknya ya. Jadi kira-kira data itu ada di alamat mana di hard disk gitu ya, di tempat di media penyimpanan. Itu ya. Jadi untuk menempatkan rekaman tersebut. Nah, kalau di disk ya, kalau di hard disk kita ambil satu penampang gitu ya. Jadi rekaman logik itu ya di sini ya bersesuaian dengan pengelompokan data yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ya misalnya ini yang kotak ini khusus untuk data mahasiswa 1, jadi dikelompokkan gitu ya. Yang bagian 2 data mahasiswa 2, nanti ada data mahasiswa 3, data mahasiswa 4 dan seterusnya. Kemudian rekaman fisik itu ya disesuaikan dengan ini ya, addressnya gitu ya, posisinya. Jadi nah kalau bentuknya seperti ini kan sifatnya sekuensial ya. Ya ada saja kemungkinan bisa saja acak gitu ya, atau random. Nanti data mahasiswa 1 di sini, mahasiswa 2 bisa saja ada di tempat yang berbeda gitu ya, misalnya di belakang sini seperti itu.
kayak gitu ya. Jadi itu rekaman fisiknya. Kemudian beberapa medan data itu berhubungan satu dengan lainnya ya. Jadi karena mereka melakukan deskripsi suatu hal yang spesifik ya, jadi menggambarkan tentang seseorang, jadi record tadi ya. Jadi kumpulan dari medan ini akan record ya. Jadi menggambarkan data seseorang mahasiswa 1 gitu ya, nanti data seseorang mahasiswa 2 gitu ya, dan seterusnya. Jadi menggambarkan tentang seseorang gitu ya. Di sini contohnya adalah mahasiswa ya. Contohnya kita anggap ini ada beberapa ya tabel milik mahasiswa ya. Jadi nama mahasiswa, nomor mahasiswa, fakultas, jurusan, dosen pembimbing, ada SPP, data dan data lainnya ya. Kemudian rekaman mahasiswa tersebut dibangun oleh sejumlah medan ya. Jadinya tadi ya ada nama mahasiswa, nomor mahasiswa sampai data lainnya ya. Kemudian seperti di sistem basis data itu ada kunci primer ya atau primary key, dan ada kunci sekunder ya, kunci sekunder. Jadi kunci primernya ya yang bersifat unik ya, sifatnya bersifat unik yang bisa membedakan antar rekaman ya. Kalau yang sekunder ini ya sebagai pelengkap saja ya, atribut pelengkapnya. Kemudian berkas data ya. Sebuah berkas merupakan koleksi dari rekaman-rekaman yang sama ya, yang diletakkan dalam peralatan penyimpanan data komputer. Jadi salah satu tipe peralatan penyimpanan eksternal ya. Contohnya kemarin kan sudah ya di pertemuan awal itu ya, ada penggerak disk ya dengan disk magnetis. Jadi sifat perekamannya itu secara magnet ya. Jadi ada ya secara magnet, ada nanti misalnya kutub utara dianggap sebagai bit 1, kutub selatan dianggap sebagai bit 0 ya. Jadi proses penyimpanan secara magnetis. Kemudian sebuah berkas itu akan memiliki nama yang dikenal oleh sistem operasi ya. Jadi kita berbicara sistem berkas ini ya berhubungan dengan sistem operasi gitu ya. Jadi berkas itu ya harus dikenali oleh sistem operasi. Kemarin cara mengenalnya itu ya dengan memberikan informasi ya, informasi tentang lokasinya atau nama tabelnya, nama pemilik filenya. Nah, itu kemarin sudah dibahas di ini ya, tabel alokasi file namanya ya. Nah itu kan dia berisi informasi yang intinya ya bisa dikenali ya oleh sistem operasi. Nah, misalnya kalau tanpa ada tabel alokasi file tersebut ya berarti kan sistem operasi ini ya nggak tahu tuh data apa yang disimpan gitu ya. Nah dia nggak tahu juga, nggak bisa mengakses lokasi data yang disimpan tuh ada di mana gitu, nggak tahu kalau tidak ada tabel alokasi file ya, dan mempunyai struktur atau organisasi yang ditentukan oleh program pengakses berkas ya, jadi yang dimiliki oleh sistem operasi. Nah, di sini kita lihat contohnya, misalnya ada tabel yang kita sediakan ya, jadi tabel yang sama ya tadi ya, nama kolom-kolomnya. Di sini contohnya berisi data-data ya, data mahasiswa ya, data mahasiswa. Di sini dari nama ini contohnya berhubung namanya tidak ada yang sama gitu ya. Jadi ya nanti kita lihat contohnya di slide berikutnya ya. Nah, di sini nanti dalam contoh proses pencarian ya, proses pencarian. Ya, dalam merancang sebuah berkas untuk menyimpan semua rekaman yang menggambarkan tentang mahasiswa sebuah universitas itu bukanlah gagasan yang baik ya bila beberapa tipe rekaman dicampur aduk. Nah itu ya kemarin sempat kita bahas juga ya di sistem basis data itu ya. Jadi kalau kita yang istilahnya dicampur aduk ini semua bagian tuh masih dijadikan satu gitu ya. Contohnya di sini ada daftar mata kuliah ya, misalnya rekaman mahasiswa dengan daftar mata kuliah ya kan, digabung antara data mahasiswa dengan data mata kuliah. Nah, ini digabung nggak
kan nggak bagus ya. Jadi kalau di sistem basis data perlu kita lakukan normalisasi ya, normalisasi data ya, supaya tidak terjadi redundansi dan tabelnya sudah sifatnya atomik gitu ya. Jadi sudah bagian terkecil dari tabel yang sudah tabel yang dihasilkan oleh normalisasi data tersebut. Ya, jadi sebaliknya mempunyai berkas yang berbeda juga itu mengundang berbagai kesulitan di kemudian hari gitu ya. Nah, jadi ya intinya itu ya harus sesuai dengan normalisasi data gitu ya, karena sudah sesuai dengan prosedur gitu ya dalam proses penyimpanan data ya, khususnya untuk database. Oke, ini materi yang pertama gitu ya, jadi hanya sedikit gitu ya materi yang pertama. Lanjut yang kedua. Nah, ini tentang berkas sekuensial ya. Oke, lanjut. Nah, kemarin contoh untuk yang media penyimpanan yang menggunakan berkas sekuensial ya, organisasi file sekuensial itu adalah pita magnetis ya. Jadi contohnya kaset gitu ya, atau yang tape recorder gitu ya. Itu adalah yang sifatnya menggunakan sekuensial ya dalam proses menulis atau membaca data. Di sini berkas dapat diorganisasi secara sekuensial langsung maupun sekuensial berindeks ya. Dan masing-masing memiliki peluang ya, metode akses yang berbeda. Di sini kita fokus dulu untuk yang ini, materi ini adalah berkas sekuensial ya, sebuah tipe organisasi berkas yang paling sederhana ya, sekuensial. Karena ya sudah ya teknologi awal dulu yang masih sifatnya sekuensial gitu ya, masih banyak menggunakan pita magnetis gitu ya. Perkembangan sekarang kan sudah semakin, pita magnetisnya sudah semakin jarang digunakan karena sudah beralih ke yang sifatnya disk magnetis ya dalam proses penyimpanannya. Di sini susunannya kita lihat gambarannya. Jadi ada R1 record 1, R2 record 2, R3 record 3. Jadi berurut gitu ya proses penyimpanannya. R1 dulu. Jadi dimulai dari kiri ke kanan ya bacanya. Jadi R1 dulu disimpan, lanjut R2, lanjut R3, kemudian sampai Rn gitu ya. Jadi sebelum Rn ada Rn-1 gitu ya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi sederhana sekali ya proses pengaksesan datanya. Ini penjelasannya ya. Jadi penjelasan tadi R1, R2, R3. Kemudian contohnya misalnya di sini ada sebuah kantor kecamatan itu melakukan pendataan terhadap semua keluarga gitu ya, yang memiliki anak usia balita. Maka susunan berkas tersebut ya akan memiliki urutan yang sama dengan urutan keluarga pada saat dilakukan pencatatan tersebut ya. Misalnya, jadi maksudnya di sini misalnya R1 ini adalah keluarga A, nanti R2 yang ditemui oleh pegawai sensus lah gitu ya istilahnya. Pegawai sensus itu datang ke keluarga C, maka dia ditempatkan di R2. Nanti pegawai sensusnya ternyata langsung ketemu keluarga T gitu ya, langsung disimpan. Pada saat ini disimpan di rekaman, di berkas itu disimpan di R3 gitu ya. Jadi sesuai dengan waktu kedatangannya siapa dulu ya duluan yang disimpan gitu ya datanya. Jadi gitu ya, jadi maksudnya seperti itu. Jadi sehingga dalam hal ini tidak ada manipulasi urutan berdasarkan medan data tertentu. Jadi siapa yang duluan ya udah datanya masuk duluan gitu ya. Jadi yang terakhir ya terakhir ya diinputkan datanya. Kemudian akses ya. Jadi akses di dalam sekuensial. Di sini kita lihat nanti contohnya menggunakan tabel yang tadi ya. Sesuai dengan namanya, berkas sekuensial itu sangat cocok untuk akses yang sekuensial ya. Jadi berurut. Nah, misalnya dalam sebuah aplikasi
diperlukan proses terhadap sebagian besar atau semua rekaman yang ada itu, misalnya mencetak daftar semua mahasiswa dalam sebuah jurusan gitu ya, maka akses sekuensial cukup memadai gitu ya. Jadi semua data mahasiswa itu ya ditampilkan gitu ya, jadi berurut. Nah, melakukan akses secara sekuensial berarti proses akan berpindah dari satu rekaman ke rekaman yang berikutnya secara langsung gitu ya. Jadi secara langsung. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang kemarin yang kita pelajari di saat blocking, teknik blocking gitu ya, kan ada istilah IBG, ada IRG gitu ya. Jadi ya ada teknik blocking juga ya, kemarin kita ada yang fixed blocking gitu ya, ada spanned blocking, unspanned blocking gitu ya. Kalau yang sekuensial kan dia fixed blocking ya, kenanya fixed blocking. Jadi tidak perlu ada ini IRG gitu ya. Jadi tidak perlu ada istilah pemisahnya antara record satu dengan record berikutnya ya. Karena sifatnya fix, tetap gitu ya. Jadi seperti itulah, jadi berurut untuk penyimpanannya. Kemudian berkas sekuensial juga dapat diproses secara individual ya, dan langsung jika diketahui subscribe-nya gitu ya. Jadi primary key-nya gitu ya maksudnya. Kalau kita tahu tadi dari tabel yang sebelumnya, primary key-nya misalnya yang ini ada nomor mahasiswa, kalau kita tahu primary key dari nomor mahasiswa ya kita bisa dapat datanya ya, misalnya oh saya ingin ya langsung aja di ini ya, di pencarian misalnya 0101 kan pakai primary key kan gitu ya, nanti ya ditampilkan datanya. Kemudian ya akan tetapi bagaimana kalau subscribe-nya yang dimiliki bukan identitas utama ya, jadi bukan identitas primary key-nya, subscribe-nya ya. Jadi subscribe ini ya atributnya gitu ya, berarti ya atributnya yang ada di suatu tabel ya, kolom-kolomnya. Nah, kalau subscribe-nya yang dimiliki bukan identitas utama misalnya yang digunakan gitu ya, misalnya di sini pakai nama mahasiswa, jadi dicari berdasarkan nama mahasiswa gitu ya. Nah, contoh dari tabel tadi, jadi misalnya di sini pembacaan harus dilakukan secara sekuensial atau linear ya, rekaman demi rekaman sampai nama mahasiswa yang sesuai ditemukan ya. Contohnya misalnya di sini adalah Dewi Sartika ya, maka kemungkinan untuk menemukan data Dewi Sartika itu adalah 5 kali 5 prop ya, istilah prop. Di sini beruntung direkam pada rekaman kelima ya. Coba kita lihat dulu tabel yang tadi, Dewi Sartika ya. Nah, ini ya Dewi Sartika. Jadi kita mencari Dewi Sartika ya 1 2 3 4 5 ya. Jadi ada 5 iterasi gitu ya, 5 prop. Nah, jadi beruntung data Dewi Sartika ini ada di baris kelima. Kalau dia ada di baris ke-100, nah otomatis kan akan mempengaruhi ya waktu proses pencarian, karena tadi sudah dijelaskan kalau proses pembacaannya itu ya sekuensial nih ya, pembacaannya harus dilakukan secara sekuensial. Jadi rekaman demi rekaman, jadi dari rekaman 1 dibaca dulu, dicek apakah rekaman 1 itu Dewi Sartika atau enggak ya. Kalau enggak, pindah ke rekaman berikutnya ya. Kita kembali ke tabel. Misalnya ini rekaman 1 Suci Hartati ya, dicek apakah isinya Dewi Sartika. Nah, bukan ya, ternyata bukan, maka pindah ke baris kedua ya. Baris kedua apakah Dewi Sartika? Oh, bukan, ternyata Sony ya, pindah ke baris ketiga. Bukan Dewi Sartika lagi tapi Trianto. Baris keempat bukan Dewi Sartika lagi tapi Komarudin ya. Baris kelima ternyata Dewi Sartika. Jadi
terjadi 5 iterasi ya untuk menemukan Dewi Sartika kalau menggunakan pengaksesan sekuensial ya. Dan di sini beruntung 5 tadi ya disebut ada di rekaman kelima. Kalau di 100, di 1000 kan otomatis kan dia harus mengecek dari rekaman 1 sampai 999 gitu ya, 999 dicek. Nah, data yang ke 1000 kan misalnya Dewi Sartikanya gitu ya. Nah, jadi kan akan mempengaruhi waktunya. Seperti itulah cara kerja dari sekuensial. Kemudian permasalahannya akan muncul bila rekaman berada pada urutan belakang ya, tadi ya, misalnya contohnya ada di nomor 100, ada di nomor 1000 gitu ya, maka waktu pembacaannya akan lama seperti itu. Demikian pula kalau kebetulan nama yang dicari memang tidak berada dalam rekaman. Nah, ini kalau tidak ada dalam rekaman, kira-kira menurut kalian gimana proses pembacaannya kalau dia nggak ada di dalam rekaman? Misalnya saya ingin mencari nama Andi, misalnya Andi. Nah, kira-kira prosesnya gimana ini kalau yang sekuensial? Kalau dilihat dari tabel ini, ada yang bisa kasih tanggapan? Kalau error dicek ya, kalau digabung pendapatnya jadi mana dulu nih, dicek atau langsung muncul pesan error? Mana? Cek dulu ya. Oke, dicek dari rekaman 1 ya sampai rekaman terakhir, sampai ya baru muncul kesimpulan datanya tidak ditemukan. Nah, itu ya. Jadi kalau bayangkan kalau datanya sampai ratusan ribu gitu ya, puluhan ratusan juta gitu ya, volumenya sangat besar ya, kan nggak mungkin ya, nggak efektif kalau membaca setiap record. Nanti baca dulu semuanya baru menampilkan data tidak ditemukan, kan istilahnya jadi percuma juga gitu ya, ternyata datanya nggak ada. Itu gitu ya. Jadi untuk yang sekuensial. Oke, lanjut. Jadi pencarian secara sekuensial itu memproses rekaman-rekaman dalam berkas sesuai urutan keberataan rekaman-rekaman tersebut ya, sampai ditemukan rekaman yang diinginkan atau semua rekaman terbaca. Jadi dibaca semua ya, intinya rekaman tersebut sampai ketemu data yang diinginkan. Kemudian apakah yang harus dilakukan agar kinerja pembacaan rekaman lebih baik gitu ya? Jadi salah satu alternatifnya kita pakai ekstra pekerjaan tambahan gitu ya, pekerjaan tambahan ekstra gitu ya, supaya kinerjanya bisa meningkat lagi ya gitu ya. Ya, caranya adalah kita melakukan pengurutan gitu ya. Kalau tadi kan kita lihat di tabel sebelumnya, nih di tabel sebelumnya ini kan belum urut ya, belum urut. Jadi kalau kita urutkan huruf abjad A ya, abjad A itu ya di atas, Ahmad Nur Hadi, nanti Budiani kan gitu ya. Nah, ini belum urut nih di contoh yang digunakan pada proses pencarian tadi itu ya. Nah, salah satunya caranya ya kita urutkan gitu ya, kita urutkan. Jadi komputer itu, sistem operasi itu dia mengetahui urutan angka dan abjad itu ya intinya. Jadi dia tahu urutan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Mana angka yang lebih besar, mana angka yang lebih kecil ya, misalnya antara 1 dan 2 mana angka yang lebih besar, mana angka yang lebih kecil, itu sistem operasi tahu. Begitu juga untuk abjad gitu ya, huruf A, huruf B, huruf C. Nah, huruf A, huruf B, huruf C itu bisa juga berupa tadi ya, yang urutannya terkecil mana ya, misalnya antara B dengan D. Nah, B itu kan lebih kecil dari D. Nah, itu sistem operasi itu tahu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu ya, yang pengetahuan yang dimiliki oleh sistem operasi.
Jadi di sini ekstra tambahannya adalah mengurutkan ya, untuk mendapatkan pengurutan yang linear berdasarkan nilai kunci rekaman ya. Jadi bisa secara alfabetis maupun numerik ya. Ini hasil pengurutannya seperti ini ya. Jadi Ahmad Nur Hadi, Budiani ya, Dewi Sartika ya. Nah misalnya kita cari tadi Dewi Sartika. Nah, kalau setelah kita urutkan ternyata lebih butuh iterasi 3 iterasi ya, 3 iterasi untuk mendapatkan data Dewi Sartika, dibandingkan dengan yang kalau kita nggak melakukan pengurutan tadi. Nah kan otomatis kan harus yang pertama tadi dicek dari rekaman 1, rekaman 2 dan seterusnya ya. Nah kan karena posisinya kan nggak berurut gitu ya, jadi ya alternatifnya ya mengecek satu persatu ya. Nah kalau seperti ini, di sini mengecek juga satu persatu, tapi nanti pada proses pencarian itu lebih cepat gitu ya, khususnya untuk yang data tidak ditemukan gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kunci 1, kunci 2, kunci 3 ya. Kunci 1 lebih kecil dari kunci 2, lebih kecil dari kunci 3, lebih kecil dari kunci I sampai kunci N ya. Di sini misalnya Ahmad Nur Hadi itu lebih kecil dari Budiani. Jadi sistem operasi itu tahu ya. Jadi abjad A itu lebih kecil dari abjad B ya. Ahmad Nur Hadi. Jadi dilihat abjad yang pertama gitu ya, A gitu ya. Selanjutnya ya mungkin nanti tergantung abjad data berikutnya, misalnya Ahmad, nanti ada Andi gitu ya. Nah nanti baru dicek yang abjad yang kedua gitu ya, urutan kedua. Kemudian yang lebih kecil dari Budiani, yang lebih kecil dari Dewi Sartika gitu ya, yang lebih kecil dari Ida Arini dan seterusnya. Dengan metode pengurutan maka pencarian dan pembacaan rekaman itu bisa berlangsung normal gitu ya. Oke, bisa berlangsung normal seperti bila rekaman-rekaman dalam berkas itu tidak diurutkan gitu ya. Nah seperti prosesnya masih sama normal seperti yang tidak diurutkan yang tadi ya. Nah, tapi namun dalam hal mencari rekaman yang tidak ada dalam berkas, nah itu ya. Oh tadi kan kalau datanya tidak ada kan ngecek dulu ya rekaman 1 sampai habis, baru data tidak ditemukan gitu ya. Tapi kalau menggunakan setelah pengurutan gitu ya, menggunakan kita urutkan dulu ya, baru mencari datanya untuk menampilkan pesan data tidak ditemukan, itu lebih cepat ya daripada yang tidak diurutkan ya. Nanti kita lihat. Jadi metode ini lebih baik karena tidak harus membaca semua rekaman untuk mengetahuinya gitu ya. Karena kita bisa membandingkan gitu ya, pakai perbandingan ini. Misalnya saya ingin mencari data ya, mencari data misalnya Jilan gitu ya, Jilan. Jadi J itu ya. Di sini contohnya nggak ada J ya, Jilan misalnya. Misalnya saya ingin mencari data yang nama mahasiswanya adalah Jilan. Di sini dicek nih ya. Jadi jadi urutan tadi ya, kunci 1 lebih kecil dari kunci 2 gitu ya. Nah misalnya di sini dicek yang data record 1 ya, tetap prosesnya sama ya, normal. Apakah datanya Jilan? Tidak gitu ya, ternyata Ahmad Nur Hadi. Yang record kedua Budiani, bukan. Yang ketiga Dewi Sartika, bukan. Yang keempat Ida Arini, bukan gitu ya. Nah J itu kan ada di antara setelah I ya. Nah, kemudian data berikutnya adalah Komarudin. Nah J itu ternyata lebih di antara I dan K ini. Nah kan nggak ketemu nih data antara I dan K ya, antara record berapa nih, record keempat dan kelima. Record keempat abjadnya I, record kelima adalah K ya. J itu kan antara ini record 4 dan 5.
Nah, kalau sudah lewat dari syarat misalnya J itu di sini kan kondisinya K lebih besar dari J ya. Nah, otomatis kan langsung bisa kita ambil kesimpulan berarti datanya tidak ada gitu ya. Jadi datanya tidak ada. Jadi kita tidak perlu mencari data atau mengecek data dari awal sampai akhir. Nah, cukup sampai Komarudin langsung ketemu langsung menampilkan datanya tidak ditemukan gitu ya. Daripada kita harus mengecek satu-satu, misalnya ini datanya ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kita harus mengecek 10 iterasi baru munculkan data tidak ditemukan. Nah, kan lebih lama seperti itu ya. Jadi itu salah satu strategi ya untuk mempercepat proses menampilkan informasi ya. Oke, lanjut. Jadi untuk yang tadi itu yang diperiksa itu ya hanya setengahnya saja lah istilahnya gitu ya. Jadi secara ya hampir setengahnya gitu ya. Jadi untuk menampilkan pesan data tidak ditemukan atau mengecek suatu data itu ya cukup seperti tadi ya, pakai perbandingan yang ini kunci 1 lebih kecil dari kunci 2 dan seterusnya itu ya. Jadi seperti inilah ya. Kemudian nanti ada istilah eliminasi ya. Jadi yang kita nggak baca tadi kan contohnya misalnya tadi data Jilan ya, kita panggil mencari data Jilan kan sampai kita baca kan sampai record kelima ya, record ke-6 sampai record 10 kita nggak baca. Itu kita bisa istilahnya kita eliminasi secara langsung ya, tanpa kita membacanya satu persatu ya. Jadi eliminasi istilahnya. Oke, gini ya. Nah, untuk membaca Dewi Sartika itu diperlukan 2 prop, sebenarnya 3 ya, 3 prop. Jadi 3 iterasi gitu ya. Jadi nanti bisa diperbaiki ya, di sini 3 iterasi seharusnya ya. Untuk membaca Dewi Sartika kan iterasi pertama kan mengecek dulu record 1 ya, apakah Dewi Sartikanya sama dengan data di record 1 ya, nama di record 1 tidak ya. Iterasi kedua kan ngecek juga kan apakah Dewi Sartika itu sama dengan nama di record kedua, tidak. Iterasi ketiga baru mengecek Dewi Sartika apakah sama dengan record ketiga, ternyata sama. Berarti kan 3 iterasi, 3 prop ya. Nah, gitu ya cara hitung propnya. Ini seharusnya 3 ya, di sini seharusnya 3 ya, di sini 3 gitu ya. Nah, gini ya, 3 gitu ya, 3 prop. Oke, lanjut. Kemudian untuk teknik yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau yang tadi masih yang diurutkan tuh masih dianggap belum memuaskan gitu ya. Untuk berkas dengan jumlah rekaman yang sangat banyak, yang sangat besar gitu ya. Jadi masih diperlukan teknik untuk mengorganisasi rekaman yang lebih baik. Nah, ini kita lihat 2 contoh di pertemuan ini, ada pencarian biner ya, binary search, sama nanti ada pencarian interpolasi ya. Di sini untuk sebuah berkas dengan rekaman yang sudah diurutkan, jumlah prop yang diperlukan untuk membaca sebuah rekaman itu dapat diusahakan untuk diperkecil ya, dengan menggunakan teknik pencarian biner. Jadi prinsipnya ya sama seperti yang tadi juga, ada tanda pakai kondisi lebih kecil gitu ya. Jadi tapi di sini ada istilah kunci cari dan kunci tengah ya. Jadi kunci cari dan kunci tengah. Maka bagian berkas itu mulai dari kunci tengah sampai akhir berkas itu
dieliminasi kalau kondisinya kunci cari lebih kecil dari kunci tengah ya. Misalnya ini saya kasih contoh, misalnya disajikan suatu data itu ya, ada data 1 gitu ya, ada data 2, data 3 gitu ya, data 4, data 5 gitu ya. Oke, kemudian ntar saya hapus. Oke, jadi nah ini urutannya dulu ya, kunci 1, kunci 2, kunci 3, kunci 4, kunci 5 gitu ya. Untuk datanya, misalnya kunci 1 ini adalah datanya berapa ya, 17 gitu ya. Kunci 2 nya 23, ini 45 gitu ya. Data keempat tuh 78, data kelimanya misalnya 89 gitu ya, tanggal 9. Oke, ini waktunya tinggal 1 menit ya, mati. Nanti bisa tolong diklik lagi ya, link Zoom ya. Oke, lanjut. Oke, di sini. Oke, lanjut ya. Sini saya tulis lagi nih, karena kalau mati kan hilang lagi catatannya tadi. 1, data 1, data 2 ya, data 3, data 4, data 5 ya. Jadi misalnya ada data 6 ya, untuk data 1 nilainya 6 gitu ya. Data 2 nilainya 23, 45, 67 gitu ya. Data 5, 8, 9. Oke. Jadi di sini ada istilah kunci cari, kunci tengah ya. Jadi kunci cari ini adalah kunci yang angka yang ingin kita cari ya. Kuncinya adalah yang bagian ini ya, kunci. Ini adalah kunci, kita sebut dengan kunci ya. Ya. Kunci yang ingin dicari ya. Oke, kemudian kalau yang di atasnya ini adalah urutannya ya, data 1, data 2 ya, data 3, data 4, data 5 ya. Untuk kunci tengahnya itu ya antara 2 ini ya, kita potong tengah-tengah pas di tengah. Nah, karena datanya ada 5 ya, berarti kan tengahnya 3 ya. Jadi kunci tengah itu ada di 3 ya, kunci tengah ada di 3. Ini kunci tengah ya, untuk yang di 3 ya, kunci tengahnya ada di 3 ya. Jadi kuncinya adalah 45 ya, kunci tengah itu adalah 45, nilai tengahnya adalah 3 ya. Jadi itu perlu dipahami ya, kunci itu yang di bawah. Jadi misalnya nilai tengah ya, tengah sama dengan 3 ya, kunci tengah itu sama dengan 45 ya. Nah, seperti ini. Nah, itu kita bandingkan tuh ya, kita lihat misalnya kunci carinya, oh ya, kunci carinya misalnya berapa ini, yang mana kita pengen ya. Misalnya pengen cari
67 misalnya tuh ya. Atau ini aja lah, kita ikuti ini tadi. Kunci carinya misalnya adalah 6 tuh ya, 6. Misalnya 6 tuh ya. Misalnya ini kondisinya kunci cari lebih kecil dari kunci tengah ya. Nah, jadi kunci carinya 6 lebih kecil dari 45 tuh ya. Ya betul misalnya. Maka bagian berkas mulai dari kunci tengah sampai akhir berkas itu dieliminasi. Nah, itu ya. Bagian yang ini. Jadi mulai dari saya warnanya ini. Mulai dari kunci tengah sampai kunci akhir ini kita eliminasi gitu ya. Kita ini eliminasi. Ya, kita eliminasi. Nanti ya, eliminasi. Nah, jadi tinggal data 6 dan 23. Nah, nanti dilakukan looping gitu ya. Langkah berikutnya cari lagi kunci tengah, nanti dibandingkan apakah kunci cari lebih kecil dari kunci tengah atau lebih kunci cari lebih besar dari kunci tengah gitu ya. Nah, nanti mana yang dieliminasi, sebelah kiri atau sebelah kanan berikutnya untuk bagian 1 dan 2 ini ya. Jadi sampai ketemu data yang ingin dicari itu ya, proses biner. Nah, kalau kondisinya sebaliknya, kunci cari lebih besar dari kunci tengah ya. Nah, ini misalnya apa yang dicari, 67 misalnya ya. Nah, 67 lebih besar kunci carinya. Ini lebih besar dari kunci tengah. 67 lebih besar dari 45. Iya. Maka yang dieliminasi itu adalah dari kunci tengah sampai dari kunci tengah hitung mundur ke belakang ya sampai kunci awal ya. Itu dieliminasi dari awal, dari depan sampai kunci tengah itu dieliminasi, dihapus. Nah, itu ya. Nanti kita lihat contohnya berikutnya. Ini saya hapus. Ini ya. Jadi ini adalah prosedurnya, jadi algoritmanya ya untuk pencarian biner. Nah, nanti kalau kalian ingin membuat codingannya ya seperti ini saja sih. Nggak banyak baris ya untuk codingannya. Pseudocode-nya ya. Di sini pakai bahasa ini ya, ini Pascal nih, prosedur pencarian biner ya. Jadi kita mencari suatu kunci yang dicari tadi ya, kunci cari. Di sini kondisi awalnya, inisialisasi awalnya adalah awal itu sama dengan 1 ya. Oke, tadi. Nah, data yang ke-1 ya tadi. Ini saya sudah hapus tadi coretannya. Oke. Ya nanti diingat-ingat aja ya, saya nggak bisa kembali, saya balikin. Oh ini nih. Ya, data ke-1 ya, awal 1 ya. Awalnya 1. Nah, ini akhirnya n ya, boleh lebih dari 5 ya, n. Bebas n-nya. Nanti n-nya ya ditentukan pada saat, misalnya pada saat kita buat coding ini, n ini sebagai inputannya. Kira-kira data akhirnya sampai yang berapa data, nah, itu kan kita inputkan n-nya. Kemudian ada kondisi ya, selama while ya, awal lebih kecil sama dengan akhir ya. Awalnya 1. Jadi nilai awal dan akhir nih yang atas ini ya, yang merah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Selama awal lebih kecil dari akhir, 1 lebih kecil dari akhirnya 5 gitu ya. Lebih kecil sama dengan ya kondisinya. Do atau lakukan ya. Kita hitung nilai tengahnya ya. Kita hitung nilai tengahnya. Rumus menghitung nilai tengah itu adalah awal ditambah akhir dibagi 2 ya. Jadi 1 awalnya 1, akhirnya 5 ya. 1 tambah 5 6 dibagi 2 3, maka kunci tengahnya atau nilai tengahnya dapat 3 ya. Nah, itu ya rumusnya itu ya. Nah, kemudian
Nah, kalau 6, kalau dia genap gitu ya. Bisa juga 1 tambah 6, 7. 7 bagi 2, 3,5. Untuk yang pencarian biner itu dibulatkan ke bawah jadi 7 gitu ya. 3 ya, 3,5 ya tadi ya, 3,5. Jadi bulatkan ke bawah 3 gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ketemu koma hasil pembagian nilai tengahnya ya, dibulatkan ke bawah ya untuk pencarian biner. Kemudian kita cek kondisinya jika kunci cari ya. Jadi kalau kunci ini yang biru ini ya, yang biru 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah kuncinya ya. Nah, kunci cari itu ya mana yang misalnya saya kotakin ini 67 itu ya, 67 yang dicari. Itu apakah sama dengan kunci tengah? Nah, kunci tengah kan tadi setelah ketemu nilai tengahnya 3, berarti kunci tengahnya kunci 3. Kunci 3 itu berapa? 45 ya. Nah, apakah sama kunci cari sama dengan kunci tengah? Kalau sama, langsung ketemu hasilnya, langsung tampilkan datanya ya. Nah, kalau tidak ya, else if kunci cari lebih besar dari kunci tengah ya. Kunci cari lebih besar dari kunci tengah. Nah, kalau kondisi seperti ini berarti kunci carinya misalnya kita cek nih, misalnya kunci cari 67 lebih besar dari 45. Nah, kunci tengahnya kan 45. Nah, maka langkah berikutnya adalah kita tentukan nilai awal yang baru ya. Nilai awal yang lama kan 1, nilai awal yang baru rumusnya adalah tengah ditambah 1 ya. Nah, nilai tengahnya 3 ditambah 1, 4 ya. Jadi nilai awalnya itu sama dengan 4. Nah, ya. Kunci akhirnya masih sama 5 ya. Kalau kondisinya kunci cari lebih besar dari kunci tengah. Kalau belum memenuhi lagi misalnya else ya. Else ini berarti kunci cari lebih kecil dari kunci tengah ya. Else-nya jadi kalau mau buat codingannya bisa juga else if kunci cari lebih kecil dari kunci tengah ya. Jadi kalau kunci carinya misalnya ada di berapa? 6 ya tadi ya, 6. Kunci cari lebih kecil dari kunci tengah 45, 6 lebih kecil dari 45. Iya ya. Maka kita buat nilai akhir ya, nilai akhirnya. Nah, ini rumusnya tengah dikurangi 1 ya, tengah dikurangi 1. Jadi tengahnya tadi 3 dikurangi 1, 2. Nah, jadi nilai 2 ini sebagai nilai akhirnya ya. Nah, awalnya 1, akhirnya 2. Nah, itu ya, jadi looping terus ya, looping terus. Jadi perintah while ini kan looping ya, sama seperti for ya, for. Ini while do while ya. Nah, kalau kondisinya misalnya dari ini pseudocode ini kondisi 3 sampai kondisi 3 tidak memenuhi ya, misalnya awal kalau tidak memenuhi kan berarti awal lebih besar dari akhir ya. Maka baris 3 sampai 10 ini ya, baris sampai 13 ini langsung loncat ya. Nah, ini enggak urut nih urutannya ya. Langsung ke baris 11 nih, rekaman tidak ditemukan ya. Ini seharusnya baris 14 ya, rekaman tidak ditemukan. Oke, nanti langsung pindah ke rekaman tidak ditemukan kalau kondisinya awal lebih besar dari akhir. Itu ya. Jadi kondisi seperti tadi misalnya data tadi ingin mencari data mahasiswa yang bernama Jilan. Nah, itu ya. Jadi kondisi yang ini kan nggak terpenuhi, nanti ada kalanya tidak terpenuhi, langsung pindah ke bagian yang baris 11, rekaman tidak ditemukan. Nah, itu ya pesannya, pesan errornya. Oke, gitu ya. Jadi seperti ini saja pseudocode-nya untuk pencarian biner. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasan dari pseudocode tadi. Bisa kita loncat aja, ada istilah eliminasi ya. Kemudian berikutnya oke, jadi di sini ini sama juga seperti pseudocode tadi, tapi digambarkan dalam
flowchart aja gitu ya, flowchart aja. Jadi dimulai dari ini, mulai awal sama dengan 1, akhir sama dengan n gitu ya. Jadi awalnya 1 tadi ya, data ke 1, akhirnya n. Jadi n-nya kita bisa tentukan gitu ya. Kita tentukan. Kemudian di sini ada apa? Decision gitu ya. Ada diamond yang memutuskan, decision, mengambil keputusan apakah dia ke kanan atau ke bawah gitu ya. Tergantung kondisinya ya. Misalnya di sini awal dan akhir. Awal dan akhir itu kita bandingkan. Di sini pakai kalau lebih besar, kalau awal lebih besar dari akhir, maka rekaman tidak ditemukan, langsung selesai gitu ya. Kemudian kalau di sini awal kita bandingkan nih, awal lebih kecil sama dengan akhir gitu ya. Maka lakukan yang tadi pseudocode tadi ya. Yang baris 3 sampai 10 ya. Jadi awal lebih kecil sama dengan akhir ya. Nah, selanjutnya kita hitung nilai tengah ya. Rumusnya tadi awal ditambah akhir bagi 2 ya. Kemudian kita cek lagi kondisinya. Kunci cari kan tadi ada 2 kondisi ya. Kalau sama dengan langsung rekaman ditemukan gitu ya, karena kunci carinya sama dengan kunci tengah. Tapi kalau dia kunci cari lebih kecil dari kunci tengah, kita hitung akhir ya, nilai akhir barunya ya. Itu rumusnya adalah tengah dikurangi 1. Kalau kondisinya adalah kunci cari lebih besar dari kunci tengah, maka kita mencari nilai baru untuk nilai awalnya ya. Nilai akhirnya sama tetap ya, tapi yang berubah adalah nilai awalnya. Nah, nanti kembali ke atas. Ini seharusnya bukan di sini ya, panahnya bukan ke akhir, tapi langsung ke atas ini. Nah, ini coba saya ini. Jadi dari sini ya. Nah, dari sini langsung ke sini ya. Nah, langsung ke sini. Ya. Nah, ini enggak di sini ya, enggak menghitung nilai akhir tuh ya. Karena nilai akhirnya kan tetap ya. Yang berubah hanya nilai awalnya saja. Oke, gitu ya. Nah, ini ada revisi sedikit untuk flowchartnya. Jadi enggak mencari nilai akhir ya. Kalau kondisinya kunci cari lebih besar dari kunci tengah. Oke, selanjutnya ini contohnya misalnya di sini adalah pada contoh pertama ini kita akan mencari rekaman dengan kunci 49 ya, kunci 49. Ini 49. Kunci carinya 49. Bilangan yang dicetak tebal dan diberi garis bawah itu menunjukkan rekaman yang sedang kita bandingkan ya. Jadi yang kita bandingkan kunci tengahnya kan tadi ya, apakah yang cari kan yang bandingkan itu ya kunci cari dan kunci tengah ya. Kunci carinya kan udah dapat tadi 49. Kunci tengahnya yang selalu berubah untuk setiap iterasi ya. Kunci tengahnya selalu berubah. Tanda kurung buka kurung ini menentukan di mana awalnya, dan tutup kurung adalah di mana akhirnya ya. Oke, di sini kalau untuk mencari kunci cari 49 itu butuh 3 iterasi ya. Kita lihat satu-satu. Ini rumusannya ya. Jadi yang pertama kunci awalnya kan kunci awal ya, nilai awal itu 1, nilai akhirnya n-nya adalah 9 ya. Nah, kita cek nih, awal lebih kecil sama dengan akhir ya, 1 lebih kecil dari 9. Nah, betul ya, betul. Maka lakukan hitung nilai tengahnya. Nilai tengahnya rumusnya tadi awal ditambah akhir dibagi 2 ya. Jadi 1 tambah 9 dibagi 2. Jadi tambah 9 10 bagi 2 5. Jadi kunci tengahnya, nilai tengahnya 5, kunci tengahnya adalah 38 ya. Kemudian kita cek kondisinya. Nah, tengahnya kan dapat ya. Kunci tengahnya dapat tadi berapa? 38 ya. Kunci cari 49, kunci tengah 38 ya, 38.
49 dengan 38 apakah sama dengan, apakah lebih besar, lebih kecil gitu ya. Nah, kita cek satu-satu. 49 kan lebih besar dari 38 ya, maka yang bagian ini, yang bawah ini kita pilih. Maka kita hitung awal nilai barunya sama dengan tengah tambah 1 ya. Nah, awal barunya kita hitung. Jadi awal barunya kan awal lama 1, nah, itu berubah jadi 6 karena nilai tengahnya ditambah 1 ya. 5 tambah 1 6, maka nilai awalnya di 6 sekarang untuk iterasi kedua. Kemudian berikutnya, nah setelah ini kan yang iterasi berikutnya ini kita tentukan nilai tengahnya nih. Nah ini kita anggap belum ada nih cetak tebalnya 48 ya. Kita hitung pakai rumus 6 ditambah 9 dibagi 2 ya. 6 tambah 9 bagi 2, 6 tambah 9 15 bagi 2 7,5. Nah seperti saya bilang tadi, dibulatkan ke bawah ya. Itu untuk pencarian binernya 7, dibulatkan ke bawah. Kita cek sekarang. Nah kunci tengahnya 7 ya, nilai tengahnya 7 tuh kunci tengahnya berapa? 48 ya. Kita cek 49 dan 48 ya. Jadi yang pakai, kalau mau lihat ini kunci carinya dulu ya, dibandingkan ya. Kunci carinya 49 titik-titik kunci tengah tuh ya. Nah, 48 apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan ya. Nah 49 lebih kecil apa lebih besar dari 48 ya, maka tetap pilih yang bawah ini. Kita mencari nilai awal ya, nilai awal sama dengan tengah tambah 1. Oke gitu ya. Jadi nilai awal baru 7 ditambah 1 8 ya untuk iterasi ketiga. Kita dapat nilai tengahnya. Ini awalnya kita ini belum tahu nih 8 ini nilai tengah ya. Nah, kita cari dulu pakai rumus 8 tambah 9 dibagi 2 ya. Nah, 17 bagi 2 8,5 ya, dibulatkan ke bawah 8. Nah kunci di di bagian tengah 8 ini apa ya, kunci di tengah 8 nya apa? Adalah 49 ya. 49 kunci carinya 49, kunci tengahnya 49, berarti kan sama dengan ya, berarti rekaman ditemukan. Nah itu ya, selesai. Nah itu ya, jadi sampai di sini. Oke lanjut. Bentar ada Mami. Oke lanjut ya. Oke tadi kunci, berarti kunci cari itu sama dengan kunci tengah ya, 49, maka iterasinya selesai itu ya, karena datanya sudah ditemukan ya. Jadi cukup kalau kita pakai pencarian biner untuk mendapatkan data 49 cukup 3 iterasi ya. Nah kalau di awal kalau pakai pengurutan, nah kita harus untuk mendapatkan data 49 harus 8 iterasi ya, baru dapat data 49. Tapi kalau pakai pencarian biner cukup 3 iterasi. Nah itu ya, itu jadi kinerjanya lebih cepat lagi gitu ya. Kemudian selanjutnya, jadi butuh 3 prop ya, kesimpulannya butuh 3 prop untuk menemukan data 49. Kemudian selanjutnya ini ada contoh yang berikutnya. Kalau datanya tidak ada ya, misalnya rekaman dengan kunci 27 yang kita ingin cari, itu akan mengalami kegagalan karena rekaman dengan kunci 27 tersebut itu memang tidak tersimpan dalam berkas ya. Ini contohnya, datanya seperti ini. Nah, kira-kira sama ya seperti contoh sebelumnya, cuma yang dicari, data yang dicari tidak ada ya, 27 bukan 49.
Nah, yang pertama adalah kita seperti biasa tentukan awal dan akhir ya. Apakah 1 lebih besar lebih kecil sama dengan 9? Iya. Maka hitung nilai tengahnya ya, nilai tengahnya. Ya, maka nilai tengahnya ini yang dihitung, awal ditambah akhir dibagi 2 ya. Nah, tengahnya tetap sama, 1 tambah 9 bagi 2 ya, 10 bagi 2 5 ya. 38 kita bandingkan 27 apakah dengan 38, apakah lebih kecil, lebih besar, lebih atau sama dengan ya. Nah, 27 lebih kecil dari 38 ya, 38 ya. 27 ini 27 lebih kecil dari 38, maka yang dicari adalah nilai akhirnya ya, nilai akhir yang baru. Dan nilai rumusnya adalah tengah dikurangi 1 ya, seperti ini ya. Jadi tengah dikurangi 1, tengahnya 5 dikurangi 1 4. Nah, jadi nilai akhir yang baru adalah 4 ya. Kuncinya adalah 33. Kemudian iterasi kedua kita cek lagi ya. Awalnya kan 1, akhirnya 4. 1 lebih kecil sama dengan 4 ya ya. Untuk yang iterasi 2 ya. Ya, maka hitung nilai tengah ya. Nilai tengahnya 1 tambah 4 dibagi 2. 5 bagi 2, 2,5. Dibolakkan ke bawah 2. Berarti ada di kunci yang nomor 2 ya. Nilainya adalah 25 ya. Kita bandingkan 25 dengan 27 ya. Di 27 dulu ya, kunci cari dulu baru kunci tengah ya. 27 dan 25. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih besar lebih kecil. 27 lebih besar dari 25 ya. Nah, ternyata yang ini ya. Jadi kita harus mencari nilai awal yang baru, tengah ditambah 1. Nah, nilai tengahnya tadi adalah 2 ya. Ya, tengahnya adalah 2. 2 ditambah 1 3, maka nilai awalnya adalah di 3 ini ya. Nah, nilai akhirnya tadi masih sama, ada di 4 ya. Selanjutnya iterasi ketiga nih kita cek lagi kan ya, awalnya 3 akhirnya 4, cari nilai tengahnya. 3 tambah 4 7 bagi 2 3,5, bolakkan ke bawah 3, berarti ada di 3 ya. 3 nilai tengahnya, nilainya adalah 28. 27 dengan 28 kita bandingkan. 27 lebih kecil dari 28 ya. Nah, kalau 27 lebih kecil dari 28, kita hitung nilai akhirnya ya. Nilai akhirnya adalah tengah dikurangi 1. Ini tengahnya adalah 3 ya. Catat tebal, kurangi 1 2 ya, akhirnya 2. Nah, sekarang kondisi iterasi 4. Nah, akhirnya kan tadi 2 ya, nilai akhirnya 2. Ini coba saya tulis iterasi 4. Ini nilai akhirnya 2 ya. Nilai akhirnya 2. Kalau awalnya tadi lihat iterasi sebelumnya 3 ya, karena itu tetap ya. Jadi 3. Nah, ya. Jadi nilai akhirnya 2, nilai awalnya adalah 3 ya. Nah, kita cek kondisinya ya. Nah, ini apakah dia lebih besar atau lebih kecil sama dengan ya. Nilai awalnya kan tadi 3, akhirnya 2. 3 lebih besar dari 2 ya. Nah, ternyata bagian sini kenanya, berarti rekaman tidak ditemukan. Nah, baru selesai. Nah, gitu ya. Jadi dia nggak masuk ke sini, nggak looping di sini, tapi langsung rekaman tidak ditemukan karena posisi awal dan akhirnya, awalnya lebih besar dari akhir ya. Nah, ini ya. Ini awalnya 3, akhirnya 2 ya. Awalnya lebih besar dari akhir 2 ya. Oke, maka rekaman tidak ditemukan. Kesimpulannya gitu ya. Oke.
Maka untuk mendapatkan nilai 27 itu ya cukup ini ya sampai 4 iterasi saja. Nah, kalau kita yang tadi pakai pengurutan biasa ya harus baca data 1 sampai 9 baru memunculkan data tidak ditemukan gitu ya. Kalau yang pakai pencarian biner itu cukup iterasi yang keempat langsung muncul data tidak ditemukan. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya adalah pencarian interpolasi. Pencarian interpolasi ini ya mirip seperti yang pencarian biner, jadi tetap mencari ya seperti nilai tengah ya, tapi istilahnya nanti kita menggunakan berikut ya, nilai berikut bukan nilai tengah. Jadi nilai berikut, nah, ini ada pseudocode-nya, nilai berikut rumusnya ini. Oh, tadi kan cukup sederhana ya, rumusnya awal tambah akhir bagi 2 ya. Kalau yang interpolasi ya pencarian interpolasi rumusnya seperti ini. Nilai awal itu ditambah kunci dicari kurang kunci awal dibagi kunci akhir kurang kunci awal dikali akhir kurang awal ya. Jadi dari rumus ini yang dihitung dulu yang ini ya. Setelah tambah ini dihitung dulu sampai dikali dengan akhir kurang awal, baru terakhir ditambah awal ya. Jangan sampai terbalik, nanti salah nanti ya perhitungannya. Kemudian lanjut. Oke, jadi di sini aja. Pencarian interpolasi memberikan hasil yang lebih baik gitu ya. Tetapi perlu diperhatikan catatan berikut ini. Kalau pencarian biner itu dapat diberlakukan pada sembarang berkas yang sudah diurutkan gitu ya. Jadi intinya nanti kalau kalian mengerjakan misalnya ada soal pencarian biner, pencarian interpolasi, jangan lupa diurutkan dulu ya, diurutkan dulu, tetap diurutkan ya. Misalnya data yang dikasih acak diurutkan dulu ya, kita mengerjakan ekstra tambahan ya, mengurutkan datanya, baru selanjutnya ya terserah menggunakan pencarian biner atau pencarian interpolasi, yang penting harus diurutkan dulu gitu ya. Jadi jangan langsung pakai data mentahnya yang masih acak gitu ya, jadi kita urutkan dulu. Nah, kemudian berikutnya, kalau pencarian biner itu dapat dilakukan pada sembarang biner berkas yang sudah diurutkan ya, maka untuk pencarian interpolasi diperlukan syarat tambahan ya, yaitu bahwa kunci rekaman merupakan data numerik ya. Hal tersebut diperlukan karena pada pencarian interpolasi posisi rekaman yang akan dibandingkan itu dihitung ya dengan melibatkan proses aritmatik terhadap kunci awal, kunci akhir, dan kunci yang dicari. Kemudian kunci awal dalam hal ini adalah kunci awal pada posisi pencarian terakhir ya, jadi nanti berubah juga gitu ya, seperti perhitungan di biner ya. Begitu juga untuk kunci akhir gitu ya. Oke, kita lihat ini pseudocode-nya ya. Nah, itu ya, jadi perlu diingat tadi, untuk yang biner itu boleh sembarang berkas, boleh data numerik atau alfabet ya untuk yang biner. Tapi kalau yang interpolasi, datanya harus data yang dicari ya, data yang dicari itu harus berupa angka numerik gitu ya. Nah, kenapa gitu? Kalau kita lihat dari rumus ini, nah ini semua dicari ya, kunci dicari, kunci awal. Nah kan pengurangan ya, ada aritmatik pengurangan. Jadi pengurangan ini kan akan bekerja kalau nilainya angka ya, nilainya angka. Kalau yang dicari misalnya huruf gitu ya. Misalnya ini, misalnya kunci carinya saya pakai abjad gitu ya, pakai A, kunci awal, kunci cari misalnya apa ya, F gitu ya.
F dikurangi kunci awalnya A misalnya ya. Nah seperti ini. Bisa nggak dihitung? Kan susah ya, F kurang A kan nggak bisa dihitung oleh proses aritmatika gitu ya, kecuali kalau angka. Nah, gitu ya, kecuali kalau angka misalnya 13 dikurangi 5 kan bisa ini dihitung gitu ya, sama dengan berapa gitu ya, 8. Nah kalau yang ini gitu ya, nah kalau yang ini kan nggak tahu gitu ya, F kurang A, nah nggak tahu. Nah, seperti itu ya. Jadi sistem operasinya nggak, dia bisa mengurutkan tapi nggak bisa memproses kalau aritmatika ya, kalau huruf. Nah sehingga itu ya, jadi perlu sebagai catatan kalau yang biner itu boleh abjad dan angka. Kalau yang interpolasi harus angka saja ya, karena nanti ada proses pencariannya di sini. Kemudian selanjutnya ini ya, jadi prosesnya sama ini, pseudocode-nya ya, pseudocode-nya awal sama dengan 1, akhir sama dengan n ya. While juga sama, awal lebih kecil sama dengan akhir. Lakukan proses ini ya, perhitungan nilai berikut ya, bukan nilai tengah. Oke, selanjutnya nih, jika kunci cari sama dengan kunci berikut, nanti kondisi seperti yang tadi ya, maka pencarian berakhir. Tapi jika kondisinya kunci cari lebih besar dari kunci berikut, jadi bukan kunci tengah ya, kunci berikut, itu hitung nilai awal ya. Nah, ini sama, mirip seperti pencarian biner, cuma istilah tengahnya diganti berikut gitu ya. Nah, dia tetap mencari nilai awal dan nilai akhir ya, posisi awal dan posisi akhir yang baru. Kalau nggak sesuai while do nya ini, maka loncat ke baris 14 ya, rekaman tidak ditemukan. Oke gitu ya. Kemudian langsung aja kita lihat contohnya ya, contohnya di sini contohnya sama seperti tadi. Jadi contohnya yang pertama adalah mencari kunci 49 ya, dari data yang sama nih, iterasi 1 kemudian iterasi 2 gitu ya. Kita lihat dulu iterasi 1 ya, jadi data awal, nilai awal ya, ini awalnya 1, akhirnya berapa gitu ya, akhirnya adalah 9 ya. Jadi awal dan akhir ketemu, kunci carinya 49 gitu ya. Kemudian kita cari nilai berikutnya gitu ya. Nilai berikutnya nggak selalu di tengah ya, nggak selalu di tengah. Ini kita lihat aja nih perhitungannya. Jadi untuk iterasi 1 kita hitung nilai berikutnya adalah 1 ditambah, jadi rumusnya tadi awal ditambah kunci kunci cari kurang kunci awal gitu ya, dibagi kunci akhir gitu ya, kurang kunci awal dikali akhir kurang awal gitu ya. Ya, sama dengan 5,666. Nah, perlu diperhatikan kalau yang interpolasi itu dibulatkan ke atas ya. Ini dibulatkan ke atas. Ya, kalau interpolasi, kalau yang biner itu dibulatkan ke bawah ya. Kalau 5,66, meskipun kalau pelajar matematika kan di atas 0,5 bulat ke atas ya, tapi tetap dibulatkan ke bawah kalau yang pencarian biner ya.
Oke, lanjut ya. Jadi untuk nilai berikut yang di pencarian interpolasi itu tetap dibulatkan ke atas gitu ya, dibulatkan ke atas. Kalau yang biner itu dibulatkan ke bawah. Itu yang perlu diingat. Jadi nanti jangan sampai salah nanti, karena jadi perhitungannya berbeda juga nanti kalau salah gitu ya bulatinnya. Oke, kemudian nah posisi berikutnya ada di 6 tuh ya. Kita lihat di 6 itu adalah di sini ya, nilainya adalah 39 ya. Kunci berikutnya adalah 39. Kita bandingkan kunci carinya 49 dengan 39. 49 ternyata lebih besar dari 39 ya. 49 lebih besar dari 39, maka yang harus dicari adalah awalnya, awal barunya ya. Nilainya adalah berikut ditambah 1. Berikutnya tadi adalah 6 ditambah 1 ya, 7. Maka awalnya ada di 7 ya. Untuk iterasi berikutnya, nah awalnya kan 7 ya, akhirnya kan tetap 9. Nah, kita masukkan lagi rumus yang tadi, awalnya 7 ditambah ini kunci cari kurang kunci awal gitu ya. Di sini dibagi kunci akhir kurang kunci awal gitu ya. Jadi perlu diperhatikan kunci awalnya berubah gitu ya. Jadi bagian terakhir nilai kunci awalnya 48, jangan 21 gitu ya. Jadi pakai perhitungan itu 49 kurang 48 dibagi 69 kurang 48 dikali kunci nilai akhir kurang nilai awal ya, 9 kurang 7. Nah awalnya jangan pakai 1 ya, pakai yang awal yang baru ya, awal yang baru ini 7. Jadi 9 kurang 7 hasilnya adalah 7,0952. Dibulatkan ke atas ya, meskipun 0,952 ini kan di bawah 0,5 ya. Nah, tapi tetap dibulatkan ke atas. Nah, 7,0952 itu dibulatkan menjadi 8. Kemudian berikutnya 8. Nah, kira-kira kunci 8 ini berapa? Nah, kan kita lihat ini kunci 8 ini adalah 49. Nah, kita bandingkan kunci carinya 49, kunci berikutnya 49 ya. Ternyata sama gitu ya. Karena sama, maka pencarian berakhir. Bisa langsung ya, tergantung informasi apa yang ditampilkan ya. Tinggal kalau di codingannya ya diatur saja gitu ya. Kalau ingin menampilkan data yang 49 ya tampilkan semua gitu ya. Atau kasih pesan, misalnya data ada di tabel misalnya seperti itu. Ya tergantung kita cara mengeksekusinya itu ya. Yang penting ya, pencariannya sudah berakhir, sudah ditemukan datanya ya. Jadi kalau menggunakan interpolasi cukup 2 iterasi ya, kalau contoh yang 49. Kalau yang biner tadi ya, contoh yang biner tadi kita kembali yang ini ya, dia hanya butuh 3 iterasi. Nah untuk yang interpolasi lebih baik daripada yang biner ya, karena jumlah iterasinya lebih sedikit ya. Cuma tadi kan keterbatasan, kalau yang interpolasi ya dia harus yang kunci carinya itu harus berupa ini ya, numerik angka gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian contoh yang sama berikutnya, jadi butuh 2 prop ya untuk ketemu nilai 49. Kemudian contoh berikutnya sama, ini carian nilai 27 tadi yang tidak ditemukan. Kira-kira butuh berapa iterasi supaya langsung menampilkan data tidak ditemukan ya. Kalau kita lihat di sini kan 3 iterasi ya. Kita lihat satu-satu. Untuk yang iterasi pertama, nah nilai berikutnya ini ternyata ada di dekat yang di awal gitu ya. Jadi nggak mesti di tengah gitu ya. Seperti tadi nilai tengah itu di 38. Langsung di 25 gitu ya. Nah ini kita hitung 1 tambah 9 gitu ya. Oh ini rumus biner pakai interpolasi gitu ya. Berikutnya 1, nah 27 nya nilai awal gitu ya. Dan nilai cari ya, kunci cari kurang kunci awal dibagi kunci akhir kurang kunci awal. Kunci carinya 27 kurang kunci awalnya 21
dibagi kunci akhirnya berapa? Kunci akhirnya 69 kurang 21. 69 kurang 21. Ya, dikali 9 kurang 1, akhir kurang awal ya. Sama dengan 2 ya. Posisi 2 ini kuncinya berapa? 25. Kita bandingkan 27. 27 apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 25 gitu ya. Ternyata lebih besar ya, 27 lebih besar dari 25. Karena 27 lebih besar dari 25, yang harus dilakukan yang ini ya. Kita mencari nilai awal baru. Rumusnya berikut ditambah 1. Berikutnya tadi adalah 2 ditambah 1 ya. 2 tambah 1 3. Berarti awal yang baru adalah 3. Nah, di sini ya. Nah, ketemu ya. Jadi awalnya 3 ya. Nah, kemudian kita hitung untuk iterasi kedua ya. Pakai berikutnya. Jadi yang cetak tebal 28 ini belum ketemu ya, sebelum kita hitung nilai berikutnya. Nih. Oke, jadi ini 3 ditambah, nah nilai awal nilai carinya 27 kurang nilai awalnya berapa? 28 ya. 28 ini 28, nilai akhirnya 69 kurang 28 ya, bagi 69 kurang 28 kali 9 kurang 3 ya, sama dengan 3. Nah, kunci nomor 3 itu berapa ya, yang ada di posisi 3 itu ya. Posisi 3 itu 28 ya. Kita bandingkan 27 dengan 28. Ternyata 27 lebih kecil dari 28 ya. Kalau ya, berarti kan di sini ya yang else ini ya. Jadi kunci carinya lebih kecil dari kunci berikut ya. 27 yang ini ya, di sini ya. Ini kan 27 lebih kecil dari 28 ya. Maka hitung nilai akhirnya yang baru ya. Akhir yang baru adalah berikut dikurangi 1 gitu ya. Nah, berikutnya berapa tadi? Berikutnya ada di 3 ya, di 3 ini. Berikutnya yang dicetak tebalnya 3 kurangi 1 ya. Nah, sehingga dapat akhir ya. Akhir sama dengan 3 kurang 1 2 gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita iterasi lagi kan. Iterasi kan tetap mengecek awal dan akhir ya. Perbandingan awal dan akhir. Nah, awal dan akhirnya yang ini ya. Nah, apakah awal lebih kecil sama dengan akhir ya? Nah, awalnya 3, akhirnya 2. 3 lebih kecil sama dengan 2. Salah ya. Karena salah, maka proses baris 3 sampai 13 tidak dikerjakan, langsung ke 14. Rekaman tidak ditemukan ya. Nah, jadi untuk interpolasi cukup sampai 2 iterasi ya, untuk menampilkan 3 ya, 3 iterasi untuk menampilkan data tidak ditemukan ya. Oke, mungkin itu saja sih materinya ya untuk pertemuan ini. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Mana ada pertanyaan? Sudah. Oke. Oke, yang lain gimana? Oke, mungkin kalau nggak sudah jelas, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Mungkin nanti saya adain post test ya, mungkin post test. Ya, post testnya soal inilah interpolasi interpolasi dan biner ya. Nanti karena kemarin pakai forum agak susah ya, mungkin. Nah, sebenarnya settingannya nggak ada juga, saya juga bingung juga yang replay itu ya. Karena di forum nggak ada settingan ini. Nanti mungkin pakai seperti model quiz itu lah gitu ya, nanti dijawab biar enak.
Oke, nanti saya informasikan untuk post testnya ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sama-sama. to change your